Baik, kita lanjutkan kembali diskusi ekonomi syariah kita ya. Hari ini kita melihat metodologi ekonomi Islam, khususnya bagaimana ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu melahirkan teori-teori ya, ataupun melakukan proses teorisasi. Nah, di sini ada sebuah artikel yang saya tulis ya, bersama Profesor Dr. Muhammad Aslam Hanif di AIUM Malaysia. Nah, judulnya adalah Theory Appraisal in Islamic Economic Methodology, Purposes and Criteria. Nah, jadi ekonomi Islam sebagaimana kita ketahui itu adalah sebuah disiplin ilmu ya. Sebagai sebuah disiplin ilmu, nah ekonomi Islam harus memiliki dimensi-dimensi ataupun kriteria-kriteria yang menjadikan dia layak sebagai sebuah disiplin ilmu. Yang pertama harus ada subjek matter-nya, harus ada objek kajiannya. Yang kedua harus ada metodologinya. Nah, metodologi yang digunakan untuk pengembangan ilmu, untuk melahirkan teori-teori. Nah, yang ketiga harus ada teori-teorinya. Nah, jadi teori itu produk dari metodologi yang digunakan. Bagaimana teori dikembangkan dalam ekonomi Islam. Kemudian yang keempat, produk ataupun teori yang dilahirkan itu harus ada akumulasinya. Jadi ada akumulasi ilmu secara berterusan sehingga membuat ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu menjadi lebih solid ya. Nah, dalam metodologi ekonomi Islam ya, itu ada banyak konsep-konsep yang ditawarkan. Hari ini sebagai sebuah disiplin ilmu kita melihat adanya ketertarikan kembali untuk mengkaji ya bagaimana sebenarnya metodologi ekonomi Islam. Metodologi apa yang harus dipakai di dalam pengembangan ekonomi Islam. Bahkan di ilmu ekonomi konvensional itu sendiri, mereka hari ini juga meneliti kembali, mengkaji kembali ya metodologi positivisme yang saat ini menjadi dominan ya di dalam pengembangan ataupun di dalam teorisasi ekonomi konvensional. Jadi ada ketertarikan para ilmuwan untuk mengkaji kembali metodologi ekonomi yang digunakan. Mengapa? Karena yang pertama ekonomi mainstream ataupun ekonomi konvensional ini itu selalu dipenuhi dengan krisis ya. Kita terjadi krisis secara reguler, katanya 10 tahun sekali. Nah, krisis ini itu artinya ada yang tidak benar ya, di dalam ekonomi, dalam sistem ekonomi, ya, termasuk juga di dalam ilmu ekonominya. Jadi ada sesuatu yang salah dalam proses pengembangan ilmu sehingga ya kita senantiasa berhadapan dengan krisis. Kemudian yang kedua, mengapa para ilmuwan tertarik untuk mengkaji kembali metodologi? Karena ada perspektif-perspektif baru di dalam filsafat ilmu. Jadi bagaimana kita membaca fenomena ekonomi, apakah harus deskriptif, harus preskriptif, ataupun dalam kerangka positivistik saja yang benar, yang dianggap benar ya. Nah ini digugat kembali oleh para ilmuwan ya, sehingga mereka juga menawarkan pendekatan-pendekatan baru di dalam mengkaji ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi Islam pun demikian. Kita melihat ada ada semangat dari para ilmuwan ekonomi Islam untuk mengembangkan ekonomi Islam dan ada tawaran-tawaran baru juga yang dikemukakan ya. Karena sumber ilmu ataupun epistemologi ekonomi Islam itu berbeda. Ya, kita kan dalam tradisi ilmu Islam itu ada mengakui wahyu ya. Wahyu, revelation ataupun ya sumber ilmu yang berasal dari Tuhan. Itu dalam Quran dan hadis ya. Kemudian ada juga akal ya. Akal, kita menggunakan akal. Kemudian kita juga mengambil ilmu dari fakta-fakta, dari pengalaman-pengalaman. Nah, karena sumber ilmu kita berbeda dengan konvensional, maka pertanyaannya adalah metodologi apa yang kita gunakan untuk untuk mendapatkan ilmu dari sumber ilmu ataupun untuk menggali teori dari sumber ilmu tadi. Ada 3 sumber ilmu kan, ada wahyu, ada akal ataupun pikiran, ya, kemudian ada fakta-fakta ataupun pengalaman ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu dari sumber itu dan bagaimana kita bisa melakukan proses teorisasi.
Nah, jadi diperlukan sebuah metodologi untuk melakukan itu. Ya, jadi metodologi yang dipakai di dalam pengembangan ekonomi Islam hari ini, kita melihat, ya saya sendiri melihat bahwa saat ini berkembang itu metodologi Islamisasi ilmu ekonomi. Ya, Islamisasi ilmu ekonomi ini dilakukan secara sangat sangat apa ya, sangat mekanistik, ya, sangat ya pragmatis ya. Caranya adalah dengan mengislamkan apa yang ada di dalam body of knowledge ekonomi konvensional. Nah, jadi pendekatan Islamisasi itu dilakukan dengan cara ya apa yang ada di dalam disiplin ilmu konvensional itu kita teliti kembali apakah bisa diterima ataupun tidak. Nah, kalau sesuai dengan prinsip Islam itu kemudian diadopsi. Nah, bisa diadopsi secara langsung ataupun bisa diadopsi dengan cara merubah sedikit tampilannya, nah, formalnya, ataupun ditolak kalau teori-teori yang ada di ilmu ekonomi konvensional itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, ini kemudian ditolak. Nah, ketika ditolak, apakah bisa ada gantinya dalam perspektif ekonomi Islam? Kemudian itu dicari. Nah, ini proses Islamisasi ekonomi konvensional. Nah, tapi itu bukan menjadi ya dalam pandangan saya ya ada sesuatu yang salah juga di dalam praktek ini ya. Karena Islamisasi ini dilakukan pada body of knowledge-nya, pada bangunan ilmunya. Ya. Nah, sementara bangunan ilmu ini itu kan dikembangkan dari dasar-dasar ilmunya, dari foundation-nya, ada fondasi ilmu, ada akarnya ya, yang kemudian mengembangkan batang ilmu dan nanti akan lahir buah-buah ilmu. Nah, jadi Islamisasi itu seharusnya juga dimulai dari fondasinya, dari akarnya. Nah, yang kita lakukan hari ini kebanyakannya kita melakukan Islamisasi langsung pada body of knowledge-nya, bukan foundation of knowledge-nya. Nah, sehingga ada kebingungan hari ini ya, khususnya di kalangan anak-anak muda kita, mahasiswa-mahasiswa kita yang mempelajari ekonomi Islam. Kelihatannya sama saja dengan konvensional, ya. Tidak ada bedanya secara substansial. Nah, ini yang menjadi kebingungan hari ini. Nah, karena itu, maka ada tidak pendekatan lain yang dapat kita gunakan untuk menggali ekonomi Islam secara lebih genuine, secara lebih asli, orisinal, dari sumber ilmunya. Nah, ini yang menjadi concern kita ya. Karena kita berbeda bukan pada body of knowledge-nya, tapi pada foundation of knowledge-nya. Nah, foundation of knowledge ini itu lahir dari source of knowledge, ya, dari sumber ilmu, Nah, bagaimana kita bisa menggali ilmu ekonomi Islam ataupun teori ekonomi Islam dari sumber ilmunya? Nah, kemudian metodologinya bagaimana? Nah, ketika kita sudah menggali teori-teori itu, apakah proses pembenarannya? Ya? Bagaimana kita bisa membuktikan kebenaran teori yang sudah dilahirkan? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Ada 4 pertanyaan di sini. Baik, coba kita lihat satu persatu ya. Bagaimana ya kalau kita kerucutkan lagi ya menjadi 2 pertanyaan. Bagaimana kita melahirkan teori? How to appraise theories? Bagaimana kita melahirkan teori? Yang kedua, bagaimana kita mengevaluasi teori yang sudah kita lahirkan tadi? Nah, jadi diperlukan kriteria-kriteria untuk pembuktian. Ya. Apakah kita menerima sebuah teori ataupun menolak sebuah teori? Apa yang menjadi rasionalisasi, apa yang menjadi dasar-dasar dan panduannya. Nah, ya. Kita berangkat dulu dari sumber ilmu tadi. Kita mengatakan bahwa ada 3 sumber ilmu. Kemudian di dalam Islam juga realitas itu dibagi 2 juga ya. Ada yang kita sebut doktrin ya. Doktrin ini kita gali dari wahyu ya, dari Quran dan hadis. Nah, ini menjadi prinsip-prinsip yang tidak berubah, ya. Itu doktrin namanya. Nah, jadi doktrin ini akan memandu realitas. Nah, realitas di sisi lain itu adalah fenomena-fenomena, fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Ya. Nah, jadi ekonomi Islam sebagai sebuah ilmu dengan metodologinya itu harus bisa menggabungkan
antara doktrin dan realitas. Nah, jadi teori yang dilahirkan juga itu harus mencerminkan dimensi doktrin dan harus mencerminkan dimensi realitas. Nah, jadi agak lebih kompleks di sini ya dibandingkan dengan teori ekonomi konvensional. Nah, jadi kan doktrin ini sangat penting untuk kita gali terlebih dahulu dalam worldview Islam ataupun dalam sumber-sumber ilmu Islam. Nah, ketika sudah lahir doktrin, nah realitas ini bisa kita evaluasi ya, bisa kita evaluasi apakah ada sesuai dengan doktrin atau tidak. Kalau tidak, kalau sesuai teorinya bagaimana, kalau tidak sesuai apa yang menjadi teori kita. Nah, kemudian kita evaluasi dan ada gap-gapnya ini harus diselesaikan. Nah, jadi berdasarkan kerangka itu, maka kira-kira ya, yang dikatakan sebuah teori yang bagus itu adalah yang pertama, teori ekonomi Islam itu harus berdasarkan doktrin Islam, prinsip Islam ataupun nilai-nilai Islam. Dan itu sumbernya Quran dan hadis. Yang kedua, teori ekonomi Islam itu mesti juga diterima oleh akal, ya, masuk logika kita. Ya. Jadi rational economic analysis. Ya. Jadi ya bukan mentang-mentang berdasarkan doktrin kemudian tidak masuk akal, ya. Tidak demikian. Karena doktrin Islam itu semuanya masuk akal, semuanya bisa dirasionalisasikan. Nah, tidak ada doktrin Islam yang di luar kemampuan akal kita untuk memikirkannya ataupun untuk menerjemahkannya di dalam kehidupan praktis. Nah, yang ketiga, makanya doktrin ekonomi Islam juga, teori ekonomi Islam juga harus bisa diaplikasikan di dalam kehidupan nyata. Jadi jangan dianggap doktrin ini itu di luar di luar akal manusia ataupun di luar kemampuan manusia untuk mengaplikasikannya. Tidak demikian ya. Nah, karena itu teori ekonomi Islam ini bertanggung jawab untuk melakukan proses interaksi dan integrasi ketiga-tiga dimensi tadi. Dimensi doktrin, dimensi akal, dan dimensi faktanya. Nah, jadi demikian. Ini sangat menarik ini. Nah, kemudian bagaimana? Kemudian untuk menvalidasi teori tadi bagaimana? Nah, teori ekonomi Islam itu divalidasi juga menggunakan kriteria yang berbeda dengan kriteria ekonomi konvensional. Nah, kriteria yang kita ajukan yang pertama harus ada unity, kesatuan ya. Unity of doctrinal, logical, and factual dimension ya. Jadi kita dalam kehidupan manusia ini sumber ilmu kita ada 3. Nah, dimensi realitas juga ada 3 ya, ada doctrinal dimension ya, dimensi doktrin, dimensi akal, dimensi logika, kemudian dimensi fakta. Nah, ini harus kita bisa satukan. Kemudian yang kedua, unity of understanding and explaining realities. Ya. Nah, jadi adanya juga kesatuan ketika kita menjelaskan ataupun memahami realita-realita yang ada, memahami fenomena-fenomena yang ada, memahami fakta-fakta empiris, ya, memahami ya sesuatu yang kita rasionalisasikan. Nah, tapi dalam perspektif tidak boleh memisahkan antara kesemua realitas tadi. Nah, yang terjadi di konvensional, mereka melakukan pemisahan ini. Mereka prinsipnya itu reduksionisme ataupun isolasionisme. Nah, jadi dalam ilmu ekonomi konvensional, mereka memisahkan dimensi-dimensi yang terkait doktrin ya, dari Tuhan, dari agama itu tidak boleh masuk dalam ranah ekonomi. Kemudian mereka juga menganggap remeh dimensi logika. Jadi yang paling bagus itu menurut ekonomi konvensional adalah dimensi empiris. Sesuatu yang dibuktikan secara empiris, nah itu dianggap yang benar. Ya. Nah, sementara kita kan tidak demikian. Ya. Dalam yang ketiga itu kita sebenarnya dalam Islam, kita ingin menyatukan ketiga-tiga dimensi ini. Dan kebenaran itu, ya sebuah teori ekonomi Islam itu dianggap benar kalau bisa menyatukan ketiga-tiga dimensi ini. Ya, termasuk dimensi positif ekonomi dan normatif ekonomi, ya. Dimensi a priori dan a posteriori, dimensi ideal dan dimensi faktual atau dimensi fakta. Nah, jadi tujuan pengembangan teori ataupun tujuan teorisasi ekonomi Islam dalam metodologi ekonomi Islam itu ada 3. Yang pertama adalah metodologi ekonomi Islam bertujuan untuk melahirkan sebuah teori ekonomi yang dapat menghubungkan idealisme dengan realitas.
yang dapat menghubungkan doktrin dengan fakta, yang dapat menghubungkan normatif dengan positif, nilai dan realitas, ya, values and realities. Yang kedua, tujuan metodologi ekonomi Islam adalah untuk melahirkan teori-teori ekonomi yang dapat menjelaskan fenomena, yang dapat menjelaskan fakta, yang dapat menjelaskan realitas di dalam kerangka hubungan totalitas, ya. Jadi kita menjelaskan fakta bukan as it is saja, ya, tapi kita menjelaskan fakta dengan kaitannya dengan dimensi-dimensi yang lain, ya, termasuk dimensi logika kita dan juga dimensi doktrin. Yang ketiga, tujuan metodologi ekonomi Islam itu adalah untuk melahirkan teori ekonomi yang dapat membantu kita dalam mencapai ataupun merealisasikan tujuan-tujuan Islam. Nah, tujuan-tujuan Islam itu ya paling bagus tergambar di dalam konsep maqasid syariah. Ya, tujuan-tujuan syariah. Nah, syariah ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, ya, ataupun menolak kemafsadahan dalam kehidupan manusia. Nah, teori kita itu ada misinya. Nah, misi teori ekonomi Islam itu kan membimbing manusia agar bisa mencapai tujuan hidup, ya, tujuan hidup yang diidealkan Islam, ya, dalam konsep maqasid syariah. Nah, berikutnya, jadi kalau demikian maka tujuan metodologi kita adalah ya ini sudah sebenarnya penjelasan lagi berikutnya, ya, untuk bisa menghubungkan, kita harus bisa melahirkan teori ekonomi yang dapat menghubungkan doktrin dan realitas, kemudian dapat menjelaskan realitas secara lebih komprehensif, ya, tidak dalam bentuk reduksionis, ya, tidak dalam bentuk metodologi individualisme, tidak dalam bentuk isolasionis, ya. Nah, jadi dalam ekonomi konvensional itu contohnya seperti ini, ya. Manusia itu digambarkan berperilaku self-interest. Ya. Semua kita itu bertujuan untuk memaksimalkan kepentingan kita, memaksimalkan kepuasan-kepuasan individu, kepuasan-kepuasan kita sendiri. Nah, itu cara berpikir yang reduksionis. Kenapa? Karena ya kita hidup di dunia tidak sendiri. Kita hidup di dunia dengan kita hidup di dunia secara bermasyarakat. Karena itu metodologi reduksionisme ini itu tidak sesuai untuk dipakai di dalam metodologi ekonomi Islam. Nah, ini harus diganti dengan metodologi yang bisa melihat fenomena ini secara lebih komprehensif, ya. Kemudian tujuan metodologi kita itu juga untuk melahirkan teori ekonomi yang dapat membantu kita di dalam merealisasikan tujuan-tujuan hidup kita ataupun konsep maqasid syariah. Nah, yang ngejar. Nah, jadi berdasarkan itu, bagaimana kita melakukan proses evaluasi teori, ya. Jadi teorinya ada berbeda dengan konvensional. Nah, kemudian pertanyaannya adalah ya teori-teori yang kita lahirkan, bagaimana kita melakukan evaluasinya, ya. Apakah teori ini bisa kita terima ataupun ditolak, ya. Nah, jadi apa yang menjadi kriterianya? Nah, di sini ya saya menawarkan ada tiga kriteria di sini untuk membuktikan, ya, sebuah teori itu bagus ataupun tidak, bisa kita terima ataupun ditolak. Nah, kriteria yang pertama adalah adanya internal integrity, istilahnya. Internal integrity, integritas internal. Jadi ya yang saya sampaikan tadi, ya, ada tiga dimensi sumber ilmu, berasal dari doktrin, berasal dari akal, dan dari fakta. Nah, itu masing-masing ada kriteria kebenaran tersendiri. Nah, karena itu kriteria yang pertama itu internal integrity, integritas internal. Doctrinal integrity. Nah, doctrinal integrity ini artinya teori yang kita lahirkan yang berasal dari doktrin. Nah, itu harus bisa dibuktikan dia sesuai dengan doktrin. Nah, kita misalnya melahirkan teori maslahah, ya. Nah, harus bisa dibuktikan bahwa teori maslahah ini itu ada landasan ya landasan doktrinnya,
Itu kita ambil dari Quran dan hadis misalnya. Kemudian logical integrity, integritas secara logis, secara masuk akal. Jadi teori yang dihasilkan ya jangan mentang-mentang berdasarkan doktrin kemudian tidak masuk akal. Jadi harus juga memenuhi kaidah-kaidah proses berpikir secara rasional. Ya. Teori maslahah yang kita lahirkan tadi itu bisa diterima oleh akal. Kemudian factual integrity, nah integritas secara fakta. Jadi teori kita juga itu harus bisa diaplikasikan di dalam kehidupan nyata, ada evaluasinya. Bukan kita berbicara yang di luar konteks di luar konteks realitas. Teori maslahat tadi itu harus bisa diaplikasikan, dan ketika diaplikasikan itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi masing-masing dimensi ini itu ada integritasnya. Nah, yang kedua relational unity kriterianya. Kriteria yang kedua adalah relational unity. Nah, jadi setelah masing-masing ada dimensi integritasnya, doctrinal integrity, logical integrity, dan factual integrity. Nah, ketiga-tiga dimensi ini itu harus bisa kita satukan, harus bisa kita hubungkan. Nah, jadi karena itu di sini saya katakan bahwa teori ini kita gali dari sumber ilmu, kemudian dia memiliki kebenaran tersendiri. Nah, pada akhirnya kita harus bisa menggabungkan ketiga-tiga dimensi dari sumber ilmu ini. Jadi teori yang dilahirkan itu harus bisa mencerminkan ketiga-tiga dimensi ini. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kita akan memperoleh teori yang terbukti benar, ya, baik secara doktrin, terbukti benar secara logika, terbukti benar secara fakta, empiris. Jadi ada doctrinal truth, ada logical truth, ada empirical truth. Nah, jadi metodologi itu ya metodologi tauhid, ya tauhidik metodologi. Nah, kira-kira begini ya prinsip operasionalisasinya. Kalau kita ingin mengembangkan teori ekonomi Islam, ya. Jadi kita mulai dari sini, dari atas ini, kita ada ide ataupun ada problem, ya. Kita mulai dari situ. Kemudian kita melihat kembali bagaimana doktrin dalam Al-Quran dan Hadis, kita melihat fakta-fakta, kita melihat bagaimana secara logika, akal, ya. Kemudian kita kembangkan hipotesa. Nah, jadi hipotesa awal ini itu sudah berangkat dari tiga dimensi tadi. Nah, kemudian kita kembangkan hipotesa, kemudian kita lakukan eksperimentasi ataupun kita lakukan observasi, ya. Kita lakukan secara faktanya di lapangan bagaimana. Nah, jadi proses ini kemudian kita menggabungkan antara internal integrity kriteria dengan relational unity kriteria. Nah, kalau memenuhi yang pertama doctrinal integrity, ya, secara doktrin tidak bermasalah teori tadi, kemudian rational integrity secara akal juga teori yang dilahirkan tidak bermasalah. Kemudian factual integrity secara fakta juga teori ini sesuai dengan fakta, maka dia sudah memenuhi kriteria yang pertama. Nah, kemudian kita cek di kriteria yang kedua, relational unity. Nah, ada teori yang dilahirkan sesuai dengan realitas, ya, sesuai dengan adanya kesatuan antara doktrin dan fakta, antara nilai dengan fakta, positif dan normatif, ya. Kemudian juga dapat menolong kita dalam mencapai tujuan-tujuan hidup. Nah, ini sudah memenuhi kriteria yang kedua. Nah, kalau sudah memenuhi unsur tadi, maka teori ini sudah bagus, ya, sudah valid, ya. Kemudian teori yang terbentuk ini harus kita aplikasikan di dalam kehidupan nyata lagi. Nah, kemudian kita melihat bagaimana realitasnya. Apakah ada gap antara realitas dengan teori yang kita ajukan. Nah, kalau ada gap harus diselesaikan, ya. Jadi reinterpretasi kembali antara kita mulai lagi dari awal, ya. Nah, tapi kalau sudah sesuai dengan fakta, nah itu artinya dapat memperkuat kembali teorinya, improve the theory. Nah, kalau teori yang dihasilkan ternyata berbeda dengan fakta, nah kita harus menginterpretasi kembali apakah teorinya diinterpretasikan kembali ataupun faktanya yang salah. Nah, kalau faktanya yang salah, maka faktanya yang harus diubah, ya. Misalnya Islam menginginkan manusia ini mementingkan kepentingan orang lain di samping kepentingan diri sendiri. Nah, ternyata masyarakat kita sangat individualis, sangat selfish, ya. Nah, di sini bukan teorinya yang salah, di sini masyarakatnya yang salah.
Nah, jadi demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.